Baik, kita lanjutkan cara menghitung rata dengan teknik yang kedua ya. Jadi kalau tadi agak sedikit terputus karena ini durasinya 15 menit supaya tidak terlalu berat nguploadnya. Nah, di cara yang kedua ini rumusnya adalah seperti tertera pada layar, rata-rata atau min. MT ini adalah nilai rata-rata tebakan atau perkiraan ya, kemudian ditambah dengan jumlah frekuensi frekuensi X. Nah, frekuensi dikali X dibagi dengan N dikali dengan interval. Ini rumusnya ya. Jadi sehingga saudara-saudara harus menyiapkan distribusi frekuensi, tabel distribusi yang 5 kolom yang terdiri dari interval kelas, titik tengah, frekuensi, deviasi, dan juga hasil perkalian antara frekuensi dengan X. Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh hasil tes inteligensi calon mahasiswa baru jurusan PLB tahun 2019. Ini kelas intervalnya atau interval kelasnya, misalkan saya tentukan dari nilai 82 sampai 130, kemudian ada 100 orang peserta ya, atau di sini disebutnya N. Kemudian X. Nah, X ini adalah cara menentukannya tadi seperti yang tadi sudah saya contohkan ya. Nah, kemudian saya ulangi aja ya. Misalkan dari 127 ini dari mana? Nah, ini nilai tengah dari 124 sampai 130 ya. Kalau kita hitung misalnya 124, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 7 itu kita lihat yang keempatnya adalah 124, 125, 126, 127. Jadi itu angka 127 itu dari nilai tengah dari kelas interval yang tertinggi. Kemudian F ini adalah frekuensi, ya ini sudah ada di soal. Ada berapa frekuensi, jadi berarti di antara interval 124 dan 130 itu ada 2 gitu kan. Kemudian di sini ada saudara-saudara adalah namanya apa namanya ini ya. Ini namanya X bar atau tadi itu di atas disebut deviasi, sorry, nah saya agak lupa deviasi. Nah, deviasinya berapa? Untuk menentukan deviasi, kita harus pertama ini 0 ini ditempatkan di mana? Nah, 0 ini ditempatkan dengan cara memperkirakan reratanya ada di mana. Ini dari kelas interval ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, 7 kelas ya, 7 kelas. 7 kelas itu biasanya ada di tengah-tengah kan. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di antara keempat ini, 103 sampai 109 itu dimungkinkan reratanya ada di sini. Nah, reratanya ada di sini. Sekarang ini mudah karena tengah-tengahnya 7 kelas jadi gampang. Sekarang kalau gimana Pak kalau ada 8 kelas? Sebetulnya biasanya kelas interval itu selalu ganjil gitu kan ya. Selalu ganjil jadi agak mudah menentukannya. 103, 109. Di sini kita simpan angka 0. Dia di posisi 103, 109 itu kita posisikan angka 0. Kemudian untuk yang ke atasnya kita tuliskan angka plus 1, plus 2, dan plus 3. Sementara untuk ke bawahnya kita tuliskan min 1, min 2, dan min 3. Nah, jadi fungsi apa namanya untuk menentukan deviasi ini tadi yang pertama adalah simpan angka 0 di interval yang memungkinkan di sini adalah reratanya. Nah, itu kan. Kemudian dituliskan angka plus 1, plus 2, plus 3, dan min 1, min 2, dan min 3.
Kemudian kita di sini adalah di tabel distribusi berikutnya adalah perkalian antara frekuensi dengan deviasi. Nah, ini kan frekuensinya 2 tambah 2 dikali 3 6 plus 6. 6 dikali 2 12. 16 dikali 1 16. 0 dikali 26 0. Sekarang min 28 dikali min 1 min 28. 18 dikali min 2 min 36. Kemudian 4 dikali min 3 min 12. Jadi yang plusnya lalu kita jumlahkan, maka jumlahnya ada 34, yang minnya ada 76. Kemudian kita dijumlahkan antara 34 dan 76 min 42. Jadi sigma atau jumlah dari frekuensi dan deviasi, pengalihan frekuensi dan deviasi adalah min 42. Nah, sekarang kita menghitung M dan M perkiraan tadi ya. M perkiraannya 106 kan. 106 itu diambil dari 103 dan interval 103 109. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Nilai yang keempat adalah 106 ya. Jadi 103, 104, 105, 106. Nah, maka yang M perkiraannya adalah 106 ditambah dengan jumlah dari frekuensi dan deviasi adalah min 42. Kemudian N adalah 100. Lalu interval atau kelasnya, nah, kelas interval 7. 7 ini dapat dari mana? Dari sini 124, 130 itu ada 7 kelas. Jadi 7. Maka 106 ditambah ini min 42 dibagi 100 itu min 0,42 dikali 7. 106 ditambah min 2,94, hasil pengalian dari min 0,42 dikali 7. Kemudian 106 ditambah min 2,94, otomatis berkurang jadi 103,06. Nah, itu hasil untuk menentukan rata yang dengan cara yang kedua ya. Dengan cara yang kedua itu namanya cara kedua ini untuk data yang kelompok. Oke, cara yang kedua. Kemudian nah ini ada tugas yang atau latihan lah ya, latihan. Carilah rata-rata dari data berikut dengan rumus angka mentah dan rumus MT. Sebelum menghitung rata tersebut, terlebih dahulu buatlah tabel distribusi yang berisi kolom sebagai berikut. Di sini sudah ada, saya berikan nilai intervalnya. Kemudian X-nya sudah ada, kemudian frekuensinya sudah ada, kemudian frekuensi kali X-nya sudah ada. Tinggal saudara ini menuliskan deviasinya, lalu frekuensi dikalikan dengan deviasi. Nah, ini sangat mudah, coba ayo dikerjakan ya. Kemudian ini hasilnya ya. Hasilnya ini contoh aja. Kemudian hasilnya adalah jumlah frekuensi kali deviasinya adalah 10. Nah, dengan rumus mentah, rumus mentah ini tadi jumlahkan lalu dibagi adalah 64,53. Dengan rumus min terkaan ini juga sama ya, 64,53. Pak, kok ini simple? Ya simple ya, memang sama sebetulnya, cuman kami atau saya ajarkan dua cara supaya saudara-saudara mengerti cara yang simple dengan cara yang panjang. Oke. Di sini ada pekerjaan rumah. Jadi saudara-saudara tugasnya untuk pertama, carilah rata-rata dari data nomor 5 presensi genap dan presensi ganjil dengan rumus angka mentah dan rumus MT. Sebelum menghitung rata tersebut, terlebih dahulu buatlah tabel distribusi yang berisi kolom-kolom sebagai berikut. Ada interval kelas, ada X, ada frekuensi,
frekuensi ini Anda berarti ya, kalau di interval kelas Anda sudah bisa membuat kelas interval seperti pertemuan yang minggu lalu. Kemudian X tadi sudah saya jelaskan. Frekuensi ini berarti nilai yang muncul, jadi dilihat di data ada berapa kali nilai itu muncul di suatu interval. Kemudian frekuensi dikali X ini adalah dijumlahkan ke bawah menjadi jumlah fx. Kemudian ini deviasi, tadi sudah saya jelaskan tentang cara membuat deviasi ya, 0 dan plus 1 sampai kemudian yang ke bawahnya min 1 dan seterusnya, jumlah fx. Nah, ini adalah latihannya ya, dikerjakan sesuai dengan ini yang ganjil dan nim ganjil dan nim genap. Jadi saudara yang nim ganjil mengerjakan latihan 5, yang genap latihan 6. Oke, hasil kerja saudara-saudara boleh ditulis di kertas, difoto, dan fotonya dikirimkan ke penanggung jawab kelas. Demikian materi kita untuk perkuliahan tentang rata. Semoga saudara bisa mengerti dan memahami salah satu teknik statistik ini dalam menghitung rata. Terima kasih, sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.